Baik, terima kasih pemirsa TVRI, tetap di acara Mimbar Agama Konghucu dengan tema membangun kepemimpinan. Nah, baik, terima kasih para narasumber. Nah, ini ada pertanyaan terkait kita lebih spesifik ke organisasi. Peran pemimpin itu sebenarnya di organisasi ini apa sih? Nah, boleh untuk dijawab kepada Joseng Tatang terlebih dahulu, silakan. Seorang pemimpin itu mempunyai peran yang sangat mendasar sekali ataupun fundamental ya di dalam suatu organisasi. Karena dia yang bertanggung jawab untuk memimpin suatu organisasi, dia yang harus memantau semua kegiatan yang ada di suatu organisasi. Jadi terlihat sekali bagaimana gerak-gerik seorang pemimpin di sana. Nanti saya akan sampaikan suatu ayat yang sangat erat sekali kaitannya dengan bagaimana seorang pemimpin harus berbuat. Baik, mungkin saya bisa menambahkan juga terkait kepemimpinan di dalam organisasi itu seperti apa sih fungsinya gitu. Silakan. Baik, terima kasih. Menurut pendapat saya, seorang pemimpin yang baik di dalam organisasi, dia itu tidak otoriter, tidak kukuh. Tapi dia harus mau menerima kritik dan saran dari anggotanya itu. Sehingga dengan demikian bahwa organisasi itu bisa berjalan. Jadi antara anggota dengan pemimpinnya itu seolah-olah ada keharmonisan. Karena keharmonisan itu penting di dalam kehidupan kita. Apalagi di dalam berorganisasi, maka itu seorang pemimpin itu dia boleh kukuh. Dia harus dapat mengayomi dan juga melayani. Karena apalagi kebutuhan daripada anggota atau organisasi kita itu tentunya kan banyak sekali beda-beda kebutuhannya. Makanya dia harus dapat mengayomi dan dia tidak kukuh. Inilah seorang pemimpin yang baik di dalam organisasi. Gitu. Berarti sikap rendah hati itu ya yang harus dikedepankan sebagai seorang pemimpin. Betul. Menerima saran, menerima masukan itu bukan sebagai semacam kritikan yang menjatuhkan. Sebenarnya itu adalah suatu masukan yang ingin menjadikan pemimpin itu lebih baik lagi kan seperti itu ya. Nah, betul. Tapi terkait di dalam organisasi tentu ada yang namanya kepemimpinan itu tidak berjalan dengan baik. Nah, kenapa sih? Faktor apa sih yang mempengaruhi itu? Nah, mungkin Joseng bisa menjelaskan. Sebelumnya tadi saya sudah katakan yang tadi jadi seorang pemimpin melalui ayat belum saya sebutkan. Boleh? Silakan. Ya. Di dalam kitab Lungi bab 19 pasal 21, Cokong berkata, bila seorang pemimpin berbuat salah, akan laksana gerhana matahari dan bulan. Kesalahan itu akan dilihat semua orang, tetapi kalau ia mau segera mengubahnya, rakyat akan merasa gembira. Jadi gerak-gerik seorang pemimpin itu sangat diperhatikan sekali oleh orang lain ya. Yang tadi dikatakan laksana matahari dan bulan, semua orang itu bisa melihatnya. Jadi hati-hati dalam bertindak bagi seorang pemimpin. Nah, terus tadi terkait pertanyaan berikutnya, yang bagaimana kenapa sih kepemimpinan itu di organisasi tidak berjalan dengan lancar gitu? Ya, salah satu faktor ya tentunya bahwa antara pemimpin dengan bawahannya kurang adanya komunikasi dan kurang adanya kerjasama. Karena mau tidak mau seorang pemimpin itu yang tadi saya katakan tidak boleh otoriter. Sehingga dengan demikian bahwa bagaimana organisasi ini bisa berjalan dengan baik kalau pemimpinnya itu tidak mau berkomunikasi dengan baik, tidak mau peduli dengan bawahannya atau anggotanya, sehingga dengan demikian organisasinya tetap akan mandek gitu, tidak berjalan dengan baik. Itu. Baik, berarti memang komunikasi di dalam organisasi itu antara pemimpin dengan, kalau di organisasi kan ada sesi-sesinya ya, ya. Itu memang harus
terdepankan nih soal komunikasi itu. Betul. Karena bagaimana kita bisa mengerti situasi kalau kita sendiri nggak berkomunikasi gitu. Mungkin Joseng Tatang bisa juga menjelaskan terkait pertanyaan ini. Silakan. Ya, tidak mampu menangani masalah ya. Jadi seorang pemimpin itu harus tahu seluk-beluk organisasi tersebut ya. Harus ada pendekatan dengan bawahan. Jadi itulah paling tidak yang harus diketahui oleh seorang pemimpin bagi saya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Tapi kita akan rehat dulu sebentar. Jangan kemana-mana, pemirsa TVRI, tetap di acara Mimbar Agama Konghucu TVRI, media pemersatu bangsa. Haksu dan Joseng, ini ada pertanyaan terkait tadi kita sudah bicarakan faktornya. Nah, lalu apa yang harus dibenahi oleh kepemimpinan itu sendiri atau sosok pemimpin itu ketika memang dalam situasinya dalam organisasi itu sedang terjadi masalah? Ya, paling tidak ada komunikasi yang terbuka. Jadi harus timbal balik. Kita harus mengetahui permasalahan yang ada di suatu organisasi. Terus juga menerima saran-saran dari bawahan kita, jangan anti saran, karena saran itu banyak yang sifatnya membangun. Mungkin itu saja dulu yang saya dapat sampaikan. Baik, oke, terima kasih Joseng Tatang, dan silakan kepada SSIK bisa untuk memberikan masukan terkait ini. Silakan. Jadi menurut pendapat saya, pemimpinan di dalam menghadapi persoalan ini, dia harus mengambil satu kebijaksanaan yang baik. Sehingga dengan kebijaksanaan yang arif ini, organisasi ini akan kembali seperti sedia kala. Kenapa? Kebijakan seorang pemimpin itu, ya, laksana angin. Kemana angin bertiup, kesana rumput mengarah. Jadi istilahnya yang dipimpin ini kan dia mau menurut apa kata pemimpinnya. Kalau pemimpinnya itu bijaksana, arif, dan penuh cinta kasih. Nah ini jadi tergantung dari pemimpin itu sendiri sebetulnya. Iya, berarti ketika suatu kepemimpinan itu berjalan, otomatis bawahannya itu pun akan mengikuti pemimpin itu. Betul. Nah, maka ada ayat yang terkait kayak misalkan membetulkan nama-nama, itu pun sebenarnya kan penting sekali ya di dalam organisasi gitu. Jadi misalkan dia tugasnya sebagai sesi kebaktian, maka fungsinya ya harusnya sesuai dengan sesinya itu kan, seperti itu. Mungkin saya dulu bisa menjawab apa sih yang dimaksud dengan membetulkan nama-nama, karena itu ada di ayat Konghucu kan ya. Seperti kata Nabi, yang harus diperbaiki, harus dibetulkan adalah mengenai nama-nama. Jangan sampai nama ini salah apa namanya, istilahnya salah diartikan. Karena sebagai contoh, kalau kita sebagai seorang sekretaris, ya umpamanya kita bergerak di bidang yang lain, otomatis kan sekretaris kita sebagai tugas kewajiban kita itu kan akan berantakan, tidak berjalan dengan baik. Karena apa? Kita tidak mau mengurusi apa yang telah ditugaskan kita sebagai sekretaris, gitu umpamanya. Begitu pula yang lainnya. Jadi pentingnya nama-nama ini yang pas, yang cocok adalah sesuai dengan apa yang dibebankan kepada kita, gitu. Makanya umpamanya sebagai seorang rohaniawan, tentunya kan dia kan bertugas untuk memberikan pencerahan, memberikan bimbingan ya kepada umatnya, gitu. Selain pada dirinya sendiri tentunya. Itu salah satunya. Boleh Joseng Tatang untuk menambahkan terkait ini? Yang saya maksud di situ memperbaiki ya nama-nama. Bekerjalah sesuai dengan porsinya. Dia itu porsinya, dia bagian apa dalam suatu organisasi.
dia tekun dalam satu kerjaannya itu, jangan merangkap jadi apa dan apa. Itu akan tumpang tindih, dan orang yang megang jabatan lain yang dia pegang tentu akan merasa tidak suka juga. Dan seorang yang memegang jabatan tumpang tindih juga tidak akan teratur nantinya. Seperti itu mungkin. Baik, Jadi terima kasih. sesuai dengan porsinya masing-masing apa yang Menjadi tugas dia fungsinya. iya, sebagai fungsinya. Oke, terima kasih banyak kepada Josang Tatang. Mungkin ada sekilas atau sedikit pesan untuk umat, itu mungkin boleh untuk disampaikan, silakan. Jadi intinya di dalam kepemimpinan ini, kepemimpinan itu tidaklah mudah ya. Jadi seorang pemimpin baik ya tentunya seperti apa yang telah saya katakan, dia harus dapat mengayomi dan harus bijaksana sehingga yang dipimpin pun akan menghormat dan mau menurut apa yang diucapkan atau diperintahkan oleh pemimpin. Jadi istilahnya khususnya kita sebagai umat Konghucu ya tentunya mau memberikan saran-saran kepada pemimpin kita. Kalau pemimpin kita ini, kalau rohaniwan kita ini di dalam tingkah laku dan perbuatannya kurang berkenan sebagai seorang rohaniwan. Jadi kita harus dapat memberikan satu nasihat. Mungkin itu yang menjadi kesimpulan pada hari ini, karena kita sudah harus akhiri acara mimbar ini. Nah, terima kasih kepada Josang Tatang Herudin dan Sesa Eka atas kesempatannya pada hari ini. Ya. Dan saya, Aldi Destian Satya, pamit undur diri dalam acara Mimbar Agama Konghucu. Sampai berjumpa di dalam acara Mimbar Agama Konghucu episode lainnya. Dan akhir kata, terimalah salam di dalam kebajikan. Wai Tetung Tian Sen yo ita Sancai. sancai.